Kejadian ini aku alami beberapa puluh tahun yang lalu di sebuah desa di Jawa Tengah. Namaku Nina. Aku termasuk penduduk baru di kampung ini. Mengikuti suamiku yang membeli rumah di sini. Suamiku adalah seorang penyiar radio yang kadang bertugas sampai malam. Makanya, aku mengajak adikku yang sudah lulus sekolah untuk menemaniku di rumah. Malam itu hujan rintik-rintik. Jam menunjukkan pukul 17.30. Masih terbilang sore. Tapi suasana sudah sepi mencekam. Hanya terdengar suara jangkrik yang menambah suasana terasa mistis. Maklum, malam Jumat Kliwon. Kepercayaan penduduk setempat, malam Jumat Kliwon adalah malamnya para lembut keluar dari sarangnya. Entah mitos dari mana sampai membuat para tetua mempercayainya. Bisa dibilang aku sendiri kurang percaya dengan tahayul semacam itu. Pandaran cahaya dari lampu tempel yang aku taruh di dinding membuat suasana semakin mencekam. Istri belum masuk desa kala itu. Sedangkan suamiku sejak jam 6 sore sudah berangkat kerja. Karena ada tugas baca cerita tengah malam. Jadi di rumah hanya ada aku berdua dengan adikku. Sebut saja namanya Maya. Kami sedang membereskan meja makan sisa makan tadi sore ketika ketukan pintu terdengar. Dan ada suara salam. Kulon nuwun. Terdengar salam berbahasa Jawa. Aku dan Maya berpandangan. Kami merasa belum kenal dengan penduduk setempat. Lantas siapa yang malam-malam seperti ini mengetuk pintu? Pikirku waktu itu. Kulon nuwun. Terdengar lagi suara perempuan memberi salam. Aku pun segera beranjak menuju pintu depan. Monggo, jawabku sambil membuka pintu. Terlihat ibu-ibu setengah baya berdiri di depan pintu sambil membawa bungkusan plastik hitam. Maaf Bu, ada keperluan apa ya? Mari masuk dulu, ucapku dengan sopan. Tidak usah Mbak, saya pembantunya Pak Rohmat. Nama saya Hartati. Saya kesini diutus Pak Rohmat untuk mengantar bingkisan ini. Sekalian mengundang Pak Burhan ke hajatan pernikahan putri Pak Rohmat malam ini. Sekalian juga untuk menyaksikan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Merupakan suatu kehormatan bagi Pak Rohmat atas kedatangan Pak Burhan dan keluarga. Ujar wanita yang mengaku bernama Hartati itu, sambil menyerahkan bingkisan di tangannya. Matur nuwun Mbak, tapi suami saya sedang tugas malam, jadi tidak bisa datang. Saya sendiri kurang tahu daerah ini, takut nyasar kalau ke sana sendiri, ujarku sambil menerima bingkisan yang dia sodorkan. Saya tunggu saja Mbak. Nanti Mbak panggil saya Nina, jelasku. Nanti Mbak Nina bisa bareng saya ke rumah Pak Rohmat. Dan pulangnya saya antar kembali, ujar Hartati. Aku pikir Pak Rohmat ini pasti orang terpandang di kampung ini. Kalau kami tidak datang ke undangannya, takutnya dinilai sombong atau angkuh. Sebagai warga baru, tentu saja aku harus menjaga nama suamiku. Dan akhirnya aku setuju dengan usul Mbak Hartati. Aku taruh bingkisan besek di meja makan, lalu mengeluarkan isinya.
Ada sayur telur kuah kecap dibungkus plastik bening dan juga nasi, mie goreng, dan sayuran khas hajatan. Akhirnya aku menutupnya dengan tudung saji karena memang tidak sempat untuk memakannya. Setelah berganti pakaian, aku dan Maya mengikuti Mbah Hartati ke rumah Pak Rohmat. Dari rumahku, sudah terdengar suara gamelan sayup-sayup. Padahal tadi sore aku tidak mendengar apa-apa. Mungkin acara wayangnya baru dimulai malam hari, jadi tadi belum ada suara gamelan, pikirku. Jalanan ke rumah Pak Rohmat melalui jalan setapak dan pematang sawah. Akhirnya kami sampai juga di rumah Pak Rohmat yang sedang mengadakan hajat besar-besaran. Beliau menanggap wayang kulit semalam suntuk. Setelah dipersilahkan duduk, Mbah Hartati pamit ke dalam untuk memberitahu tuan rumah kalau kami sudah datang. Suasana saat itu sangat ramai. Banyak pengunjung berjubel menonton pertunjukan wayang. Tapi anehnya, semua orang diam tidak bersuara. Hanya terdengar suara gamelan dan dalang yang membawakan cerita, dan suara sinden yang mengiringinya. Sedangkan penontonnya semua berwajah pucat dan kaku. Kulirik Maya di sampingku. Ia juga kelihatan pucat dan ketakutan. Sepertinya Maya juga sudah menyadari keanehan itu. Kami tidak berani menyentuh hidangan yang dihidangkan, karena memang perut kami masih kenyang setelah menyantap sate ayam tadi sore. Saat Dalang sedang membawakan cerita Panukawan yang lucu, Hartati datang bersama Pak Rohmat dan Bu Rohmat. Kami pun basa-basi berkenalan sebentar. Pak Rohmat dan istrinya sangat ramah, membuat kami menjadi sedikit tenang. Mbak Nina, istrinya Pak Burhan, tanya Pak Rohmat. Benar, Pak. Kebetulan saya baru datang kemarin, jadi belum terlalu kenal daerah sini. Mohon maaf, suami saya tidak bisa datang karena ada tugas kerja malam, terangku. Oh, tidak apa-apa. Namanya pekerjaan harus diutamakan. Kan sudah diwakilkan sama Mbak Nina dan juga Mbak Maya, ujar Bu Rohmat menimpali. Setelah berbasa-basi, akhirnya hidangan dikeluarkan. Pak Rohmat dan Bu Rohmat mempersilahkan kami makan. Tapi karena memang masih kenyang, terpaksa kami menolaknya dengan halus. Tapi anehnya, semakin kami menolak, mereka semakin memaksa untuk makan. Yang tadinya mereka sangat ramah, kini menjadi sedikit marah karena penolakan kami. Bahkan Bu Rohmat sampai berteriak dan memaksa kami untuk makan. Makan, teriaknya sambil melotot menakutkan. Tanpa sadar aku mengelus dada sambil membaca istighfar. Bersama dengan ucapan istighfarku, tiba-tiba Bu Rohmat dan Pak Rohmat menjerit kesakitan. Juga semua pengunjung yang sedang menonton pertunjukan menjerit dengan riuhnya. Di depanku dan Maya, tubuh Pak Rohmat dan Bu Rohmat meleleh seperti lilin dan mata jatuh dari rongganya yang akhirnya tinggal tulang tengkorak mengerikan. Aku terkejut dan ketakutan. Kulihat, Maya adikku sudah pingsan duluan. Akhirnya, aku pun terjatuh dan tidak ingat apa-apa lagi. Saat kami terbangun, aku dan Maya ada di sekitar sumur tua yang berada di tengah sawah yang dinamakan Sumur Batu. Kami ditemukan oleh petani yang datang
mau mengairi sawahnya. Waktu itu sudah pukul 4 pagi. Akhirnya kami diantar pulang dengan tubuh lemah lunglai. Kami ditandu oleh warga sekitar. Suamiku segera pulang setelah dikabari oleh tetangga samping rumah. Sesampainya kami di rumah, kuceritakan semua yang terjadi semalam. Hingga akhirnya warga berinisiatif melihat bingkisan yang dibawa Mbak Hartati semalam yang aku taruh di atas meja. Dan yang kami lihat bikin kami merinding. Telur kuah kecap yang semalam kami lihat ternyata butiran batu campur lumpur sawah. Nasinya tanah. Minyak cacing sawah yang masih hidup bergumpal dan saling membelit. Dan sayuran adalah dedaunan dan rumput sawah. Untung kalian belum memakannya. Kalau kalian sudah makan, maka kalian akan menjadi penduduk alam mereka dan tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Ucap Patarjo, orang Linui yang bisa melihat hal-hal gaib. Entahlah, sampai sekarang aku tidak bisa melupakan hal tersebut. Walaupun akhirnya kami pindah rumah karena trauma dengan kejadian itu. Dan tentang mereka, apakah mereka itu jin atau siluman, aku pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang mengetahui kebenarannya.